Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin berdiskusi tentang doktrin Islam dan doktrin pra-Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Niar Faradiba. Saya Radi Zaidan Fadilah. Dan itu ada Rama. Mungkin Rama. Rama. Perkenalan diri, Ram. Oh, bentar. Ramanya bentar, guys. Oke, kita lanjutin. Perkenalkan, nama saya Regina Aurela Irawan. Perkenalkan, nama saya Regita Diva Permata. Perkenalkan, nama saya Reida Audina Ardianti. Nah, kali ini kita akan membacakan resume dari kelompok kita. Untuk Reida, segera. Reida, silakan. Islam tidak lahir dalam kevakuman. Untuk melihat dua permasalahan tersebut diperlukan pendekatan sejarah, yaitu melihat agama-agama lain yang hidup di lingkungan kelahiran Islam atau Arab. Selain itu juga diperlukan pendekatan fenomenologi untuk mengerti lebih jauh berbagai fenomena yang terlihat di permukaan. Hal itu dilakukan tanpa kumpulan keyakinan bahwa fenomena keagamaan pra-Islam adalah sesat sehingga disebut era jahiliyah atau kebodohan. Pendekatan fenomenologi yang dimaksud adalah rintisan Husserl 1859 sampai 1938, yaitu proses memperoleh pengetahuan dengan cara epoche atau melepas segala pengandaian kepercayaan pribadi dan simpati terhadap objek. Pendekatan ini bertitik pangkal dari pandangan bahwa Islam tidak lahir di era kevakuman, baik kevakuman agama, tradisi, atau budaya. Setidaknya, seperti dikatakan Peters, kepercayaan dan praktek keagamaan yang ada merupakan milieu dan memberikan konteks kehadiran Islam. Joseph Henninger, dia menyatakan sebenarnya sejarah masa lalu yang sering disebut juga dengan prehistory of Islam merupakan sesuatu yang penting diperhatikan, terutama bagi sejarawan yang hendak melihat konsep tentang kelahiran Islam dan bagi komunitas Muslim dalam memahami hubungannya dengan warisan religio-kulturalnya. Walaupun demikian, dalam pengamatan Peters, apresiasi proporsional terhadap praktek-praktek keagamaan sebelumnya tampak tidak muncul dalam sejarah Islam yang ditulis sejak abad kedua Hijriah di bawah hegemoni. Jadi sekarang giliran saya. Unsur-unsur luar dalam Islam. Unsur-unsur yang kita lihat adalah berasal dari agama atau tradisi yang telah ada ketika Islam lahir. Keseluruhan unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, akidah atau keyakinan. Yang kedua, ibadah atau ritus. Dan yang ketiga, khulq atau moral dan perilaku dalam kehidupan sosial. Pertama, unsur keyakinan. Umat harus meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah. Ia tunggal dan tidak memiliki sekutu. Yahudi dan Kristen yang oleh Al-Quran sering disebut Ahlul Kitab memiliki kalimat sawa atau jargon yang sama. Sementara agama orang Arab yang banyak dikenal adalah paganis. Hakikatnya agama bangsa Arab adalah monoteisme yang dinisbatkan pada Ibrahim. Bulan, matahari, dan Venus dihadirkan sebagai penjelma sifat-sifat Tuhan yang juga disembah sebagai dewa. Tuhan-Tuhan itu kemudian terhipnotis dalam wujud berhala seperti Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat penyembah terhadap objek material lainnya seperti batu suci. Dengan itu Allah menjadi nyaris tidak berfungsi karena dinilai terlalu jauh di atas sana. Selain itu, bangsa Arab juga menuhankan jin, bahkan leluhur yang dipertuhankan. Karena itu muncul orang-orang yang berfungsi sebagai penghubung dengan dunia roh atau gaib, kahin, dan sadin.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Regina Aurel. Kedua, ritus-ritus yang telah ada sejak sebelum Islam adalah ibadah haji. Masyarakat Arab telah melakukannya sejak lama. Rangkaiannya seperti tawaf, sa'i, wukuf, mabit, dan sebagainya. Sementara umrah yang pada awalnya merupakan festival musim semi tiap bulan Rajab diganti dengan waktu yang tak terbatas sepanjang tahun. Maka tampak bahwa ritus tersebut telah ada sebelumnya, walaupun tidak sama persis. Demikian juga beberapa bentuk ritus seperti puasa dan sholat. Ritus-ritus ini juga populer dalam agama Yudeo-Kristen. Ketiga, moral dan pranata sosial yang signifikan dalam hal ini para ahli usul fikih atau fikih menjadikan aturan hukum dan moral yang berlaku pada agama sebelumnya sebagai salah satu sumber hukum yang dikenal dengan syarman qoblana, dengan syarat tidak ada pernyataan normatif yang menghapusnya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang unsur luar sebagai bagian integral. Sanksi pidana yang harus serupa dengan bentuk kejahatannya yang melukai mata harus juga dilukai matanya dan seterusnya. Yang diceritakan Al-Quran berlaku pada Bani Israel. Selain itu, ada juga ketetapan yang dirubah seperti cara menghilangkan najis dengan membuang najis dan yang dikena najis, pengharaman makan daging unta hami, bahirah, saibah, dan wasilah oleh masyarakat Arab tertentu. Otoritas Tuhan dan apresiasi Islam. Apresiasi Islam terbagi menjadi 4, antara lain 1. Apresiasi duplikatif atau mengadopsi unsur-unsur agama pra-Islam. 2. Apresiasi modifikatif atau mengambil unsur dari modifikasi tersebut. 3. Apresiasi purifikatif atau mengambil unsur luar dan memurnikannya sebagaimana ajaran aslinya. 4. Apresiasi negatif atau menolak ajaran tertentu karena dianggap menyesatkan. Konteks kelahiran Islam bisa dipahami lebih jauh, tidak semata sebagai petunjuk bagi bangsa Arab yang hidup di bawah bayang-bayang jahiliyah. Kajian tentang tradisi keagamaan pra-Islam menampilkan sebuah budaya yang lebih proporsional serta mengenal lebih jauh proses evolusi kebudayaan dan keagamaan yang juga bisa terjadi pada Islam sebagai agama. Walaupun kajian yang banyak dilakukan sejarawan Barat terlalu historis dengan meninggalkan dimensi-dimensi normatif dan supranatural agama. Sementara kajian pemikir Muslim atau termasuk klasik dan tengah cenderung terlalu teologis dan normatif serta mengabaikan aspek historis dan sosiologis. Menurutku, 1. Tadi kamu jangan lupa ngetik. Iya, Sal. Oke. Itu kebak. Iya. 1. Menurutku memberikan informasi mengenai doktrin Islam dan doktrin pra-Islam. Doktrin Islam dan pra-Islam. 2, ada lagi apa ya tujuan tulisannya? Terus yang kedua. Ya. Menurutku aku. Oke, Regita. Apa, Diva? Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca bahwa Islam mengalami proses evolusi dari masa ke masa. Aku. Kalem. Sabar. Apa, Rey? Kenapa mau ketawa? Mengenalkan lebih baik secara fenomena keagamaan pra-Islam. Pra-Islam. Oke.
pra-Islam. Ini harus diberi spasi. Oh, Ini metode yang digunakan. Zoom. Kita kan pakai Zoom sama Google Meet, berarti di situ dituliskan pakai Zoom sama Google Meet gitu. Oh gitu aja. Kita menggunakan metode Menggunakan media Zoom gitu. Zoom dan Google Meet. Kenapa? Enggak berarti Ya. menggunakan. Itu benar nggak sih? Iya benar kok. Iya. Menggunakan Zoom dan Google Meet. Oke. Saya resumnya. Terus kalian apakah ada yang mau menanggapi? Tulis Ayo, yang masalah yang ditemukan dalam materi dan jurnal yang telah diresum. Aku aja Ya, wes. kalau emang ada gitu. masalah? Aku rek. Oh iya iya. Ya, Pak. Menurutku itu apa yang perlu dilakukan mengenai masalah Islam tidak lahir dalam kevakuman. Yang pertama, Ulang. Jangan apa yang Kencang-kencang. perlu terus. dilakukan mengenai masalah Islam tidak lahir dalam kevakuman. Udah, terus yang lain? Rama mungkin. Yang kedua, kenapa unsur-unsur luar dalam Islam dibagi menjadi 3 kelompok? Dalam Islam dibagi menjadi 3 kelompok. Lanjutnya, Niar mungkin. Yang ketiga, Otoritas Tuhan dan apresiasi Islam. otoritas. Ya, dan Terus, apresiasi Islam dibagi menjadi berapa dan mengapa. lanjut. Aida atau Radi. Siapa? Kamu Adi. Kenapa Radi tak ada jawaban? Apa-apa iya ya. Yang keempat gimana? Bentar. Sebentar. Sebentar. Kalau Reda udah nemu, nggak apa-apa Reda duluan. Aku aja. Oke. Sebutkan 4 macam. Model perkawinan jahiliyah. Berdasarkan riwayat Bukhari dari Aisyah. Sekarang yang hasil diskusi. Banyak. Aku mau diskusi. menanggapi. Yang pertama ya, Gimana? Ini kan ada 4 soal, berarti kita jawabnya kan satu-satu. Siapa nih yang jawab?
nomor itu 1. Cek. Bentar. Gimana? Untuk melihat permasalahannya itu permasalahan mengenai Islam. Ya. Diperlukan pendekatan sejarah. Dan diperlukan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi? Iya, yaitu proses Untuk yang nomor 2, otoritas Tuhan dan apresiasi Islam dibagi menjadi 4. Yaitu apresiasi duplikatif yang mengadopsi unsur-unsur agama pra-Islam. Kedua, apresiasi modifikatif yang mengambil unsur. Jadi gimana? Yang habis dibagi yang mengadopsi unsur-unsur agama pra-Islam. Yaitu, ulangi dari awal. Dibagi menjadi 4. 4. Kira 3. Ya. Rama kayak jawab yang nomor 3 deh, Rama. Apa nomor 2 sih? Ya. Oh, kamu jawab yang nomor 3. Yang nomor 2 kan itu pertanyaannya kenapa unsur-unsur luar dalam Islam dibagi menjadi 3 kelompok. Gak apa-apa, nomor 3 dulu aja. 3. Oke, bentar. Ya, lanjut. Habis yang yaitu tadi. Apresiasi duplikatif yang mengadopsi unsur-unsur agama pra-Islam. Unsur-unsur apa tadi agama? Agama pra-Islam. Maaf. Lanjut. Kedua, apresiasi modifikatif yang mengambil unsur dari modifikasi tersebut. Ketiga, apresiasi purifikatif Ini lah. Ya. Oke. Yang mengambil unsur luar dan memurnikannya sebagaimana ajaran aslinya. Terakhir, apresiasi negatif
Apresiasi tadi Negatif. negatif. Yang menolak ajaran tertentu karena dianggap menyesatkan. Sudah. Diva, aku mau jawab nomor 2 dong. Oke. Nomor 2 itu ada keseluruhan unsur-unsur terbagi menjadi 3. Yaitu akiyah, ibadah, dan khuluq. Nah, ada juga unsur luar sebagai bagian integral. Di mana Sebagai bagian apa tadi? integral. Dah, tinggal yang nomor 4. Saya mau Ayo, jawab siapa? yang nomor 4. Ayo, siapa? Oh, kamu ya. Iya. Maaf. Ya, Pak. Berdasarkan riwayat Bukhari, Ya. dari Aisyah, bahwa ada 4 model perkawinan jahiliyah. Yang pertama, seorang laki-laki datang melamar, lalu dinikahkan oleh walinya. Dengan mas kawin. Yang kedua, seorang suami mempersilahkan istrinya disetubui oleh laki-laki lain sampai hamil. Oke, sudah. Cukup lah ya buat hari ini. Cukup. Sangat. Ini aku stop screen ya. Stop share ya. Iya, stop share ya. Iya, nggak apa-apa. Ada ondel-ondel. Enggak apa-apa. Ondel-ondel nggak ngaruh sih. Udah. Penutupan aja ya. Oke. Sekian diskusi kita untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.